Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Firti Alfaya dengan nomor NIM 20 10 20 142 dan Putri Sekar dengan nomor NIM 20 10 20 123. Di sini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan fungsi pesan melalui UKM Jamiatul Qura wal Hufat Al-Mizan. Untuk yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses saling menukar pesan dalam suatu hubungan jaringan yang saling bergantung satu sama lain, guna menangani lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah. Dilihat dari definisi tersebut, ada 7 konsep kunci dari komunikasi organisasi. Di antaranya yaitu proses, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan juga ketidakpastian. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian, klasifikasi, dan fungsi pesan dalam komunikasi organisasi. Klasifikasi pesan komunikasi organisasi yaitu cara untuk mengetahui proses, hubungan, pola, karakteristik, atau tingkah laku pesan komunikasi yang akan diberikan dalam organisasi atau perusahaan. Pengimplementasian dalam klasifikasi pesan komunikasi organisasi ini menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tetapi dalam implementasinya yang sering terjadi yaitu komunikasi verbal. Untuk fungsi pesan sendiri yaitu pesan merupakan bentuk pikiran komunikator yang berupa gagasan, informasi, opini, dan perasaan yang dikemas dalam beragam bentuk oleh komunikator yang memiliki fungsi masing-masing sesuai kebutuhan manusia. Menurut Arni Muhammad menjelaskan bahwa untuk mendalami tingkah laku pesan pada suatu organisasi dapat ditinjau dari pengklasifikasian pesan komunikasi organisasi, yaitu diantaranya yang pertama, variabel jaringan pesan. Dalam variabel jaringan pesan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jaringan komunikasi formal dan yang kedua jaringan komunikasi informal. Baik, dalam jaringan komunikasi formal ada 3 bentuk utama, diantaranya komunikasi ke bawah. Pada komunikasi ini memperlihatkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Kemudian ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini merupakan pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan pertukaran pesan di antara orang-orang yang setara tingkatan otoritasnya dalam organisasi. Pesan yang mengalir berdasarkan fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Biasanya pesan ini berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, misalnya koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, serta saling memberikan informasi. Untuk variabel jaringan pesan yang kedua yaitu jaringan komunikasi informal, di mana informasi yang muncul dari interaksi antar anggota dan mengalir ke seluruh organisasi tanpa perkiraan. Selanjutnya ada variabel hubungan. Hubungan antara komunikator dengan komunikan yang memulai komunikasi dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator lalu diterima oleh komunikan. Pesan yang disampaikan di sini dapat dilakukan antara 2 orang, komunikasi kelompok dan komunikasi publik. Kemudian ada variabel tujuan dari pesan. Komunikasi yang disampaikan memiliki tujuan tertentu. Misalnya yang pertama nih, pesan tugas. Maksud dari pesan tugas ini yaitu pesan yang berkaitan dengan penerapan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi.
Pesan ini meliputi pemberian informasi kepada karyawan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Lalu ada pesan pemeliharaan. Pesan pemeliharaan ini merupakan pesan-pesan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini meliputi perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlukan guna memudahkan organisasi demi mencapai output sistem. Yang ketiga yaitu pesan kemanusiaan. Pada pesan ini langsung diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi melalui pertimbangan sikap mereka, kepuasan, dan pemenuhan kebutuhan mereka. Pesan ini biasanya mengenai hasil yang diraih oleh karyawan sampai penyelesaian konflik antara individu atau kelompok. Yang terakhir, ada pesan pembaruan. Dalam pesan ini membuat organisasi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Suatu organisasi membentuk rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, dan program baru. Pesan ini umumnya disampaikan saat waktu pertemuan, pembuatan rencana, dan waktu rapat dengan anggota organisasi. Lalu, ada variabel penerima. Penerima di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerima pesan yang berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan pertukaran pendapat di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran pendapat tersebut berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang membuat pekerjaan berjalan. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Segala cara yang dilakukan oleh organisasi guna berkomunikasi dengan khalayak yang dijadikan objek organisasi dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dengan khalayak. Setelah variabel penerima, ada variabel bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berbentuk simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bila dilihat dari perkembangan dan kemajuan bahasa dari awal hingga sekarang, maka fungsi bahasa dapat diturunkan dari dasar dan motif pertumbuhan bahasa itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada variabel metode difusi. Komunikasi yang memakai lisan dan tulisan dalam penyampaian komunikasi biasanya menggunakan saluran dalam menyampaikan pesan. Saluran itu biasanya berwujud alat komunikasi perangkat keras atau perangkat elektronik dan perangkat lunak yang bukan merupakan perangkat elektronik. Misalnya nih, papan pengumuman, tulisan yang tercetak, atau tulisan yang tertempel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sekar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Elva, yakni bab ketiga mengenai analisis, klasifikasi, dan fungsi pesan dalam unit kegiatan mahasiswa Jamiatul Qura wal Hufat Al-Mizan. Unit kegiatan mahasiswa Jamiatul Qura wal Hufat Al-Mizan berada di UIN Sunan Kalijaga, yang dimana awalnya hanyalah sebuah organisasi kecil terdiri dari dua fakultas, yakni Fakultas Syariah sebagai divisi tilawah dan Fakultas Usuluddin sebagai divisi halaqah tafwid. Perkembangannya sangat cepat membuat UKM Al-Mizan menjadi organisasi resmi di bawah naungan universitas agar mahasiswa dari berbagai fakultas juga dapat bergabung secara resmi menjadi bagian anggota maupun pengurus dari UKM ini. Sejauh ini terdapat 5 divisi yang berada di dalamnya. Hal ini yang membuat setiap mahasiswa dapat memilih divisi yang sesuai dengan minat dan bakatnya dan mengembangkan prestasinya. Hal ini tentu membuat komunikasi organisasi yang memiliki peran yang sangat penting agar organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan akhir dari organisasi Al-Mizan ini. Nah, selanjutnya yakni hasil analisis dari klasifikasi fungsi pesan dalam UKM JG Al-Mizan sendiri. Yang pertama yakni dilihat dari variabel jaringan pesan.
Di dalam hal ini terjadinya komunikasi antara koordinator kepada anggota, antar pengurus dalam memberikan informasi kegiatan dalam organisasi, dan maupun kegiatan perlombaan di luar organisasi. Dalam variabel jaringan pesan sendiri terbagi menjadi dua, yakni formal dan informal. Formal di sini biasanya mengarahkan bagaimana arah komunikasi tersebut, horizontal atau ke atas maupun ke bawah, melihat dari pesan yang akan diinformasikan kepada penerima informasi tersebut. Dan untuk yang informal, biasanya pada komunikasi informal ini terjadi antara sesama anggota maupun mereka yang berada dalam suatu lingkungan dan memiliki posisi yang sama. Terus yang kedua yakni variabel hubungan. Variabel hubungan dalam hal komunikasi ini akan lebih detail kepada bagaimana cara komunikasi masing-masing individu seperti saat pelaksanaan latihan rutin di setiap divisi. Contohnya ketika saat divisi sholawat mengadakan latihan rutin, mereka pastinya akan saling berkomunikasi antar anggota, bagaimana mereka berkomunikasi untuk bisa bersolawat itu bagaimana, maupun di dalam divisi tilawah bagaimana setiap anggota saling membantu untuk dapat bertilawah secara baik. Terus yang terakhir yakni variabel tujuan dari pesan. Nah, pesan yang disampaikan itu pastinya mempunyai tujuan khusus, seperti tugas. Dalam pesan ini, ada tujuan ketika setiap elemen yang ada dalam al-mizan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Misalnya setiap anggota pastinya harus menjalankan kewajibannya yaitu latihan. Begitupun dengan pengurus, juga harus mengikuti latihan dan memiliki tambahan pekerjaan, yakni membuat laporan bulanan. Selanjutnya, variabel penerima. Nah, variabel penerima ini terdapat dua bagian, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yang terjadi hubungan antara pengurus harian dengan anggota al-mizan, agar organisasi dapat berjalan dengan sesuai melalui kegiatan yang terdapat dalam mizan. Seperti contohnya pelaksanaan latihan rutin, bagaimana setiap anggota harus melaksanakan kewajibannya untuk latihan rutin sampai dengan selesai, lalu dievaluasi pada saat rapat akhir. Dan selanjutnya yakni komunikasi eksternal pada variabel penerima. Komunikasi eksternal di sini lebih berfokus bagaimana komunikasi yang terjadi di luar kegiatan al-mizan atau yang terjadi di luar al-mizan seperti perlombaan atau latihan gabungan yang dilakukan oleh universitas lain yang memiliki UKM kerohanian Islam. Nah, untuk perlombaan sendiri tentunya di mana setiap dari anggota pasti ada yang berbakat dan mereka mungkin dapat mewakili al-mizan untuk mengikuti perlombaan. Nah, bagaimana komunikasi tersebut terjadi ketika anggota al-mizan berada di luar al-mizan dan memiliki komunikasi kepada orang lain yang mengikuti UKM sama juga, yakni bertemakan kerohanian Islam. Yang selanjutnya yakni variabel bahasa. Variabel bahasa sendiri terjadi ketika komunikasi saat latihan rutin maupun rapat dan lain-lainnya, bagaimana komunikasi tersebut terjadi antara satu individu dengan satu individu lain maupun satu individu kepada kelompok. Contohnya ketika saat latihan rutin, para pembina akan menyesuaikan komunikasinya sesuai dengan kemampuan anggota, seperti saat pelaksanaan tilawah dan sholawat. Pastinya pembina dalam menerangkan setiap materi yang akan diberikan kepada anggota akan menyesuaikan kemampuan dan akan menuntun setiap anggota agar bisa mencapai yang dipelajari pada saat hari itu juga. Nah, yang terakhir yakni variabel difusi. Nah, variabel difusi ini alat apa saja yang digunakan dalam komunikasi al-mizan? Mengingat saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi, tentunya penggunaan variabel difusi sangat dibutuhkan. Seperti perangkat WhatsApp, di mana dalam WhatsApp ini setiap anggota maupun pengurus memiliki satu grup untuk saling berkomunikasi, untuk sekedar mempertanyakan kabar maupun hingga latihan rutin atau rapat akhir bulan, serta memberikan informasi perlombaan dan webinar yang dapat memberikan banyak manfaat maupun kita dapat melatih keorganisasian kita di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yakni Google Meet untuk berkomunikasi antar dalam anggota dalam setiap
kegiatan yang terjadi dalam Al-Mizan. Contohnya ketika latihan rutin tersebut, bagaimana Google Meet sangat membantu dalam proses penyampaian segala materi saat latihan, maupun terkadang Google Meet ataupun Instagram Live dapat memberikan informasi kepada halayak umum maupun anggota Al-Mizan sendiri apa saja kegiatan yang telah dilakukan, seperti saat adanya kegiatan latihan rutin tersebut dan serta kegiatan divisi Al-Mizan seperti webinar biasanya akan menggunakan Google Meet maupun Instagram Live untuk memberikan kebebasan publik untuk dapat menerima ilmu baru dari Al-Mizan itu sendiri. Dari penjelasan di atas, tentunya kita dapat memberikan gambaran bagaimana klasifikasi dan fungsi pesan menjadi peran yang penting dalam keberlangsungan sebuah komunikasi organisasi, tepatnya pada UKM Al-Mizan sendiri, di mana setiap kegiatan yang dijalankan dan banyaknya divisi yang dimiliki membuat segalanya harus dijalankan dengan selancar mungkin. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang baik dan tepat antar anggota, pengurus, maupun pembina. Dalam organisasi pasti terjadi ketidaksamaan pendapat, namun dengan adanya komunikasi sendiri yang berjalan akan membuat masalah maupun kekurangan dalam berorganisasi tersebut dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, tepat, efektif, dan efisien. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam laporan yang kami kerjakan. Maka dari itu saran dan kritik kami butuhkan agar dapat memperbaiki laporan yang kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.